Namanya berharap, semua orang boleh berharap. Kita juga tidak boleh larang orang berharap gitu ya. Tapi setiap harapan itu ya setidaknya kita juga harus berusaha. Karena kita mengharapkan sesuatu yang baik untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi bersama kami di Pos 1 Podcast Santai bareng Ustadz. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebagaimana episode sebelumnya, masih terkait dengan masalah pasangan, masalah pernikahan. Nah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dibersamai dengan beliau, guru kita Al-Ustadz Ferry Ansor BA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gini Ustadz, kemarin kan kita udah ngebahas ini tentang background antum lah sebagai mak comblang ya bahasanya. Nah, mungkin kita melanjutkan daripada pembahasan kita yang kemarin. Kali ini kita bakal membahas ini Ustadz terkait dengan kriteria calon pasangan. Enaknya suami dulu atau istri dulu Ustadz? Nah, kayaknya antum yang ketagihan ini pembahasan ini ya. Cocoknya malam ini kita bahas tentang kriteria istri terlebih dahulu. Oh, nah, masya Allah. Oke. Jikalau ada kesempatan akan datang, ada umur, insya Allah Ta'ala kita akan bahas tentang kriteria mencari calon suami. Oh, mantap. Jadi hari ini kita fokuskan pembahasan tentang istri. Bagaimana istri yang harus dinikahi. Wah, masya Allah. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk kepada main topik kita. Oke, Ustadz, untuk yang pertama nih. Apa aja sih kriteria umum nih yang harus kita lihat, harus kita tentukan untuk menentukan seorang calon istri supaya kita bisa membangun sebuah rumah tangga yang samawa istilahnya Ustaz gitu. Apa itu samawa? Samawa sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Taib, sebagai kaum muslimin dan secara umum kita juga sebagai seorang penuntut ilmu secara khusus, tentu agama adalah prioritas utama. Jadi apa yang harus kita pilih pertama sekali untuk calon pendamping kita adalah agamanya. Nabi SAW mengatakan fatfar bidatid din taribat yadak. Maka pilihlah agama agar engkau beruntung. Jadi yang pertama sekali yang antum lihat adalah agamanya. Nah, tentunya bagaimana mencari tahu tentang agama wanita ini ya, cari tahu itu dari mungkin orang terdekatnya, keluarganya, mungkin kita bisa lihat dari ayahnya, ibunya, ya tetangganya, kita bisa lihat ya dari di mana dia bergaul, ya mungkin bisa juga tanya kepada para ustadz-ustadznya sehingga kita mengetahui bahwasanya anak ini benar-benar beragama. Jadi jangan salah pilih ya, orang kita milih permen aja yang berbungkus gitu kan. Betul. Jadi tentunya kita pilih yang benar-benar dia mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini yang pertama, ini prioritas. Berarti yang pertama agamanya Ustaz ya? Ya pasti ya. Agamanya dulu. Oke. Kemudian apa lagi? Selanjutnya. Kira-kira cantik perlu nggak? Kayaknya kebanyakan orang malah mikir yang nomor satu itu Ustaz. Paras itu ya. Ini normal itu ya, normal. Jadi cantik itu perlu. Ya. Bahkan lebih daripada itu seperti harta, nasab. Ini juga penting ya. Karena Nabi SAW juga mengatakan ini tunkah almar'atu li arba'. Jadi wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ya, karena 4 kemungkinan. Yang pertama karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Kemudian Nabi mengatakan fadfar bidatid din taribat yadak. Maka pilihlah agamanya agar engkau beruntung. Jadi dari 4 kriteria ini mana yang paling utama? Agama. Nah, adapun cantik, kaya, nasab, ini plusnya lah, ya tambahannya. Kenapa perlu cantik? Karena tujuan menikah ya ini untuk bersama, dan bersama itu tidak 1 atau 2 hari. Kita ingin bersamanya selama-lamanya sampai kematian menjemput kita. Jadi ya, kecantikan ini penting ya, agar benar-benar mata kita tertunduk. Karena satu di antara menikah itu kan ya ini ghodul basar ya. Ini udah menikah tapi matanya jelalatan mana-mana jelalatan, ini bahaya. Jadi
ya sebagaimana Nabi mengatakan apa yang ada di wanita yang kau lihat itu ada pada istrimu. Ya. Jadi penting ya kecantikan itu penting. Oleh karenanya syariat Islam menganjurkan sebelum menikah itu nazar terlebih dahulu, lihat ya cocok enggak, ya pantas enggak, kira-kira tertarik enggak kita. Kalau enggak tertarik ya sudah. Jadi enggak ada menikah itu karena kasihan, ya. Tidak ada nikah itu karena kasihan aku sama dia, jadi aku nikahin dia. Khawatirnya nanti dia yang kasihan setelah menikah. Ya, antum mau dikasihani setelah menikah? Nah, itu yang kedua. Nah. Oke, Ustaz, berarti tadi ada 4 itu ya Ustaz ya. Perkara itu yang paling penting tuh tetap agama ya Ustaz ya. Nah, agama. Ya, ini agama prioritas. Ya, jadi antum kalau mau menikah cari dulu ya bagaimana agamanya. Ya, mungkin bisa dilihat dari pakaian seperti apa, ya kemudian kumpulannya, di mana dia bermajelis, bagaimana akidahnya, ya. Karena banyak sekali orang yang menyimpang akidahnya setelah menikah disebabkan istrinya, ya istrinya, karena istrinya memiliki akidah yang buruk, ya akidah yang menyimpang, akhirnya suaminya mengikut, gara-gara kecantikan istri tersebut, namun dia tidak perhatikan agama calon istrinya, jadi akhirnya dia juga sesat sebagaimana pasangannya. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua tadi apa? Karena kecantikan, harta dan nasabnya. Kemudian perlu juga lembut, ya kelembutan, ya karena seorang suami itu, ya butuh dengan kelembutan lawan bicaranya. Antum tahu kenapa para lelaki atau bahkan yang sudah bersuami, kenapa dia sering senang di warung kopi yang pelayannya wanita? Kenapa tuh Ustaz? Nah, coba. Antum cuci mata nih. Bukan cuci mata. Udah menikah dia sering ke warung, duduk di warung, makan di warung. Ya, karena kelembutan pelayannya. Karena kelembutan pelayannya. Betul. Baru duduk apa tawarannya? Mau pesan apa, Mas? Berarti antum berpengalaman lah itu kan. Butuh ya kelembutan dalam mencari dari mana kita tahu? Mungkin kita bisa lihat dari keluarganya bagaimana. Ya, lingkungannya seperti apa. Karena keluarga dan lingkungan itu sangat mempengaruhi sifat seorang wanita. Betul, setuju. Ya. Karena pada dasarnya wanita itu ya lembut, ya lembut, ya. Kenapa? Karena kelembutan itu ya enak dilihat, ya enak didengar. Ketika dia bicara enak didengar, ketika kita melihatnya enak dipandang, ya. Jadi itu berusaha untuk mencari ya wanita yang lembut. Nah, oke. Masya Allah. Jadi untuk topik yang pertama saja udah sangat-sangat jelek. Oke. Untuk selanjutnya nih Ustaz nih, ada pertanyaan yang sangat-sangat penting juga nih Ustaz. Nah, kita ini kan kadang-kadang pengen tuh mencari wanita sebagaimana dengan yang kita kriteriakan sebelumnya tadi yang kita bahas. Nah, lantas langkah apa saja tuh yang harus kita persiapkan supaya kita mendapatkan calon istri atau pasangan yang sesuai dengan kriteria kita dan sesuai dengan yang 4 tadi Ustaz, yang masalah agama dan semacamnya itu Ustaz. Nah, tadi belum selesai kita jelaskan. Ya, ada kriteria yang lain bagi seorang pemuda ketika ingin mencari calon itu cari yang gadis. Nah, itu mau cari gadis atau janda? Kayaknya antum tipe-tipe cari janda. Ya. Cari gadis. Kenapa gadis? Ya, Nabi SAW ketika bertanya kepada Jabir bin Abdillah, ditanya, kau telah menikah, gadis atau janda? Jabir mengatakan janda. Kenapa tidak gadis? Sehingga engkau bisa bercanda dengannya, gitu ya. Tapi Jabir bin Abdillah punya alasan karena dia punya adik, ya banyak. Ya, yang mana orang tua sudah meninggal. Sehingga apa tujuan dia menikahi janda tersebut? Untuk menjaga adik-adiknya. Nah, kalau memang ada alasan tertentu di sana ingin menikahi seorang janda karena ada alasan, mungkin karena kasihan dengan anak-anak janda tersebut yang sudah yatim, ya atau ingin karena dia melihat janda tersebut lebih taat daripada para gadis yang dia lihat, ini tentu punya alasan yang dibenarkan. Namun tetap berusaha untuk mencari yang gadis agar bisa bercanda dengannya. Ya, jadi gadis atau janda sebenarnya tidak jadi suatu permasalahan. Namun ya berusaha untuk mencari yang gadis. Ya. Tapi kalau ada pilihan gadis dan janda, yang gadis kurang taat, yang janda lebih taat, mana yang terpilih? Tetap gadis? Gak berani untuk menjawabnya. Kemudian yang kelima,
yang taat kepada suami. Ketika diperintah dia taat, ketika ketika dilihat menyenangkan hati. Ya, ini tentunya kriteria mungkin yang sulit untuk dicari keseluruhannya. Namun tetap yang pertama tadi prioritasnya apa? Agamanya. Yang kemudian yang terakhir ini sebelum pertanyaan antum menjawab tadi, penuh kasih sayang. Ya. Antum bisa lihat dari mana kesehariannya. Mungkin dia menjadi seorang guru. Lihat bagaimana dia mengajar pada anak-anaknya. Ya. Kalau wanita-wanita yang suka memukul dan lain sebagainya, ini mungkin tidak layak dijadikan seorang istri. Betul, gitu ya. Ustaz. Nah, masalah pertanyaan antum tadi, masalah pertanyaan antum tadi, apa tadi? Terkait ini, Ustaz, bagaimana persiapan yang harus kita lakukan? Ketika kita ingin mencari calon yang saleha, gitu ya, kita ingin tentunya wanita yang saleha. Maka perhatikan juga diri kita, apakah kita sudah menjadi seorang laki-laki yang soleh. Maka solehkan diri, maka dia yang di sana juga mensolehkan dirinya. Jadi pasti Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Karena yang baik itu untuk yang baik. Ya, kita ingin dia soleha, kita ingin mencari wanita soleh. Namun diri kita sendiri tidak terkontrol. Ya, diri sendiri kita tidak perbaiki. Maka apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ya, perbaiki diri. Ya, ketika kita sudah hijrah, sudah mengenal agama ini, maka berusaha untuk menjadi lebih baik. Insya Allah Ta'ala Allah akan berikan kepada kita calon yang sesuai dengan kita. Karena istri adalah gambaran kita. Ya, jangan mimpi untuk mendapatkan wanita saleha, namun kita adalah orang yang toleh. Pakai toh dia, bukan pakai saleh, pakai toh. Ya, toleh dia, ahlul maksiat. Ya, hari-harinya hanya menyaksikan film-film yang drakor. Nah, bagaimana mendapatkan wanita yang soleha? Kalau ditanya kepada wanita-wanita soleha, bagaimana kriteria calon suami yang anti inginkan? Pasti dia mengatakan yang soleh. Ya, yang soleh adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan berusaha mengikuti Nabi SAW. Ini yang soleh. Jadi bukan hanya sekedar ini saya soleh gitu ya, sudah berjenggot, pakai gamis. Stylenya udah sunnah gitu ya Ustaz. Tidak, ini tidak. Lihat bagaimana kesehariannya, ya. Mungkin bisa jadi dia tampakkan kepada khalayak ramai dia adalah orang saleh, namun ketika sendiri siapa dia? Betul. Nah, sendiri di kamar sendiri. Wah, itu yang malam yang gelap, ya kuota masih terisi penuh. Itu. Nah, jadi standar kesolehan itu ketika dia sendiri, apa yang dia lakukan ketika itu? Ketika dia hanya bersama Tuhannya. Ya, ketika dia hanya bersama Rabbnya, hanya Allah yang melihatnya ketika itu. Inilah orang saleh. Jadi, nah Allah mengetahui kita dimanapun kita berada, siapapun kita, Allah mengetahui kita. Dan ketika terjadi pernikahan, nah itulah yang layak, yang cocok untuk kita. Jadi jangan salahkan siapa calon kita kalau kita sendiri tidak pernah menyesali apa yang telah kita perbuat. Ya, jadi ketika antum ingin mencari calon yang saleh, maka perbaiki diri antum terlebih dahulu. Perbaiki diri antum terlebih dahulu. Berarti mulai dari diri sendiri, Ustaz. Kemudian berusaha mencari dari jalur yang jelas, ya. Mungkin bahasa antum tadi mak comblang. Ya, mak comblang yang jelas. Betul. Siapa dia gitu ya. Mungkin ini gurunya, mungkin mengetahui tentang kriterianya gitu. Jadi jangan asal-asalan. Ya, banyak orang yang saya mau nikah, tolong carikan. Ya, kira dicarikan sembarangan. Enggak tahu bagaimana dia, bagaimana kesehariannya, kerjanya di mana, enggak tahu. Jadi ketika kita ingin mendapatkan wanita yang saleha, ya, yang pertama tadi kita perbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu, kemudian cari jalur, ya, mungkin bisa katakan jalur sanad yang kuat, gitu ya, muttasil, gitu ya. Nah, ya agar kita benar-benar yakin bahwasanya wanita ini adalah wanita yang memang layak untuk dinikahi. Jangan salah-salah, gitu ya. Kalau kita beli makanan aja pilih-pilih. Antum kalau beli makanan di mall, semua antum pegangin terkadang kan. Walaupun yang diambil itu yang pertama kali dipegang. Semua sudah dipegang, lihat beli gorengan, lihat kan, pegangi semua. Ya, kita aja pilih makanan gitu ya. Apalagi mencari calon ya di pendamping hidup kita, yang mana kita berusaha untuk nantinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan dia, saling ta'awun, tolong menolong ya. Karena berat tanggung jawab kita nanti ketika sudah menikah. Betul. Ya, Allah Ta'ala mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
ya, dan kita seorang pemimpin nantinya. Kalau istri adalah istri yang tidak taat, ini akan membuat hidup kita semakin berat. Ini ada bagi kita. Ya, ketika kita keluar rumah, apa yang dia lakukan kita tidak tahu. Ya, makanya mencari wanita yang hafizat dan qanitat, yang senantiasa taat kepada Allah dan menjaga harta dan harga dirinya ketika suami tidak di rumah. Ini yang perlu kita cari. Dari mana? Dari jalur sanad yang jelas. Ya, mungkin nanti bisa cari dari ini ustadznya ini. Dari gitu Ustadz Ferry. Nanti anak tunggu CV antum. Nah, kemudian ada lagi Ustadz? Nah, silakan. Mungkin ini untuk ini nih Ustadz. Yang terakhir ini sebelum kita akhiri, satu mungkin wejangan nih buat pemirsa sekalian dan buat anak pribadi juga terkhusus. Ini Ustadz, ada nih beberapa kaum idealis yang maunya punya istri yang hafidhah, yang udah hafal Quran gitu kan, tapi nggak ngaca dulu itu istilahnya Ustadz. Dianya bahkan ilmu-ilmu alat seperti baca Al-Quran aja masih belum lulus gitu Ustadz. Dan ada juga nih Ustadz nih fenomena ketika sudah menikah yang awalnya setiap hari kajian itu Ustadz. Kurang setiap pekannya, yang awalnya seminggu datang terus, akhirnya 3 hari, akhirnya 2 hari, akhirnya hilang. Gak nampak hidungnya lagi. Gak nampak sama sekali Ustadz. Itu gimana nih Ustadz? Sarannya? Namanya berharap. Semua orang boleh berharap. Kita juga tidak boleh larang orang berharap gitu ya. Tapi setiap harapan itu ya setidaknya kita juga harus berusaha. Karena kita mengharapkan sesuatu yang baik untuk kita. Dari orang lain. Maka orang lain juga seperti itu berharap mendapatkan apa yang dia mendapatkan dari kita itu sesuatu yang baik. Ya, sebagaimana kita berharap, maka orang lain juga berharap. Kita berharap mendapatkan akhwat yang salehah, maka akhwat juga berharap mendapatkan suami yang saleh. Seperti itu. Maka kembali lagi kepada poin tadi, perbaiki diri terlebih dahulu, solehkan diri terlebih dahulu. Ya. Nah, masalah setelah menikah hilang batang hidungnya gitu ya. Mungkin sebagai seorang teman ya kita kedepankan husnudzon, baik sangka. Ya, baik sangka mungkin di sana ada permasalahan yang mungkin tidak atau belum mampu dia selesaikan ya dalam waktu yang singkat. Karena butuh tentunya berbeda. Ya, ketika dia lajang dengan ketika dia menikah sama-sama 24 jam. Betul. Tapi waktu yang dibutuhkan itu mungkin lebih banyak. Ya, harus lebih banyak sehingga dia harus mungkin rubah lagi manage waktunya, dia rubah lagi menyusun waktu-waktunya yang dahulu mungkin yang dulunya bisa murojaah di jam sekian sekarang nggak bisa lagi, mungkin dikurangi, bisa dipindahkan ke lain yang seharusnya bisa ngaji pada maghrib atau pada subuh karena sudah menikah ya mungkin sulit untuk dulu kembali ke ke masa lalunya ya. Namun kita tetap doakan dia. Nah, itulah fungsi seorang teman. Kita jenguk dia, kita ziarah ke dia. Ada apa gitu ya. Mungkin bisa jadi setelah menikah motornya nggak ada. Ini kebanyakan. Kenapa? Modal untuk walimah gitu ya. Nah, motor dijual, kita kan nggak tahu gitu ya. Jadi seorang teman kali kita harus husnudzon dan cari tahu tentang dia. Bisa jadi mungkin apa yang dia miliki ketika itu tidak dia miliki lagi setelah menikah. Iya, mungkin seperti itu. Jadi kita kalau bahasa kekiniannya thinking itu? Ya nggak tahu tuh. Nggak tahu itu. Husnudzon, baik sangka saja. Baik sangka aja lah ya. Baik sangka aja kepada positive thinking. Positive thinking. Nah, ini kebanyakan mungkin complangkan orang jadi lupa gitu ya. Jadi positive thinking saja kepada mereka. Nah, kita doakan dia semoga kembali kepada masa lalunya yang mana dulu bersama-sama kita pergi kajian. Memang sebelum menikah memang nanti insyaallah taala setelah menikah berboncengan berdua ke majelis taklim gitu ya. Ini harapannya. Namun ternyata yang membawa mereka ke majelis taklim itu sudah tidak ada lagi, sudah terjual mungkin karena untuk biaya. Oleh karena itu akhwat juga tidak diharapkan tidak terlalu banyak lah meminta mahar gitu ya. Kalau bisa ketika ada seorang lelaki yang akan menikahinya, dia support ya, kemudian kalau dia punya harta, dia fasilitasi suaminya itu untuk menuntut ilmu ya. Dia harus dukung gitu ya. Harus dukung di suami kalau dia punya harta. Ya, kalau tidak ya jangan terlalu banyak menuntut ya, karena tujuan menikah adalah ingin bersama-sama
masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dulu cukup ya. Insyaallah taala nanti berkaitan dengan calon suami insyaallah taala kita akan bicarakan di kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Masyaallah. Oke. Jazakallahu khairan kepada Ustadz kami ucapkan. Baiklah kita cukupkan sampai di sini saja pembahasan kita. Nantikan terus episode pos 1 selanjutnya insyaallah.